Ya, halo. Selamat datang di Cycle. Bagi kamu yang baru memulai menggunakan Project Management Tools, saya ucapkan selamat. Selamat karena kamu sudah menemukan Cycle App yang bisa bantu owner bisnis dan manajer bebas dari stres. Nah, dengan Cycle kamu bisa mempermudah ya kelola kerjaan pribadi, pantau laporan kinerja karyawan, dan komunikasi cukup di satu aplikasi. Jadi kamu dan tim nggak perlu lagi tuh pakai banyak grup WhatsApp lagi. Di kesempatan kali ini saya mau jelaskan gimana sih cara pakai Cycle, dan untuk company yang didemokan juga berupa real case studi ya. Harapannya kamu dan tim bisa lebih terbayang fungsi dari setiap fitur Cycle seperti apa, dan nantinya lebih mudah pengaplikasiannya di perusahaan kamu sendiri. Ya, jadi langsung aja di halaman utama ini kamu akan melihat ya secara langsung bagaimana struktur dari Cycle App gitu ya. Sini si side menu juga sidebarnya bisa kita aktifkan ya, atau bisa di nonaktifkan, itu sesuai kebutuhan aja. Tapi kita coba off-kan dulu aja. Nah, di sini akan terlihat bagaimana struktur dari Cycle App gitu. Jadi ya sama seperti kantor pada umumnya, kamu pasti perlu ruangan-ruangan khusus yang dikelompokkan supaya lebih rapi dan jelas gitu ya. Kita sebut ruangan karena nantinya setiap ruangan tersebut memiliki fasilitasnya masing-masing gitu. Dan di Cycle ini ya bisa digambarkan sebagai ruangan virtual lah seperti itu, supaya lebih mudah. Jadi bagian atasnya di sini ada perusahaan ya atau company, kemudian ada tim yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini ada proyek nih yang paling bawah. Ya meskipun sebenarnya kamu bisa buat ruangan di manapun gitu ya, sesuai kebutuhan, tapi untuk best practice-nya sih di bagian HQ di sini ya di atas ini berupa perusahaan gitu, atau head office-nya lah yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua karyawan di perusahaan kamu. Jadi kalau nantinya ada diskusi, pengumuman, terus juga keperluan lain yang sifatnya melibatkan seluruh karyawan, bisa dilakukan di ruangan ini kayak gitu. Kemudian juga kalau di bagian tim, yang kedua di sini idealnya bikin ruangan yang bersifat permanen gitu. Jadi seperti divisi, departemen, karena pasti diperlukan selama perusahaan ini berjalan. Jadi nggak mungkin tuh ganti-ganti di setiap bulannya gitu si ruangan di bagian tim ini. Lalu untuk di bagian terakhir nih, di sini ada proyek. Proyek ini ya biasanya dipakai buat bikin ruangan yang sifatnya dua hal ya. Jadi yang pertama itu ruangan sementara nih, dimana sebagai contohnya ya ada proyek nih di sini. Nama proyeknya proyek PT Hikari Nur Cahya gitu. Ini dia kan berjalan hanya beberapa minggu atau beberapa bulan aja. Setelah proyek selesai, ditutup ya. Nanti atau maka nanti si ruangannya bisa diarsipkan kayak gitu. Yang kedua adalah proyek ini juga bisa buat ruangan yang sifatnya kolaboratif gitu. Kayak semua orang di perusahaan kan pasti kalau ngajuin anggaran, mengajukan anggaran itu ke divisi finance kan. Nah, tentu itu akan jadi tektokan lintas divisi tuh. Atau seperti ini nih, tim marketing yang tektokan sama tim produk, kalau semisal dari konsumen ada request terkait produk atau produk yang kita jual lah kayak gitu. Nah, ini bisa dibahas di proyek sinergi tim produk dan marketing kayak gitu, dan sales. Nah, biasanya hal-hal yang seperti itu kita buat ruangannya di proyek ya, yang bersifat sementara, terus juga kolaboratif, pokoknya disimpan si ruangannya di proyek itu. Jadi kalau kita perlu buatkan ruangan baru, semisal ada proyek atau yang akan terjadi lintas divisi untuk diskusi ya, tektokan, itu bisa kita buat tim baru di proyek seperti itu. Nah, sebelum kita bahas fitur-fitur dari Cycle di setiap ruangan dan gimana cara best practice-nya, kita akan bahas dulu terkait kontrol akses ya. Nah, di sini di pojok kanan layar atas kita ada akses default. Jadi seperti kantor pada umumnya ya, ada batasan-batasan gitu. Ada orang yang bisa akses ke semua ruangan, tapi ada juga gitu, orang yang hanya bisa akses ke ruangan tertentu aja. Di Cycle juga tersedia ya, dan saat ini ada 5 kontrol akses. Nah, yang pertama tentu di sini ada super user. Nah, apa sih si super user ini ya? Dia si pembuat company atau perusahaannya. Dia bisa lakuin apapun tanpa batas, termasuk hal yang paling ekstrim, yaitu ngehapus company-nya sendiri. Dan setiap company itu pasti punya satu akun super user. Nah, yang kedua di sini kalau kita cek akan ada administrator ya. Di sini administrator. Sama halnya seperti super user, bedanya seorang administrator ini dia nggak punya kewenangan gitu, nggak punya kemampuan untuk bisa menghapus company. Dan best practice-nya itu super user
diibaratkan sebagai direktur utamanya lah. Dan si administrator ini ya orang-orang penting yang di bawah langsung direktur utama. Jadi supaya punya akses yang sama luasnya kayak gitu. Nah, yang ketiga di sini ada manajer ya. Sama halnya seperti admin, dia bisa bikin ruangan, bisa invite orang. Cuma bedanya manajer punya full akses di ruangan-ruangan yang dia tergabung gitu. Sementara kalau super user dan administrator, dia punya akses tanpa batas. Jadi kalau super user dan administrator itu dengan atau tidak di-invite di satu ruangan, dia bisa tetap punya akses buat masuk. Sedangkan si manajer ini, ya si Nana ini, cuma bisa akses ke ruangan yang ada dia di dalamnya. Contohnya kalau saya seorang manajer ya di sini, atau saya adalah si Nana ini nih, dia buat ruangan divisi operasional gitu ya. Nah, maka ruangan divisi produk ini ya nggak akan muncul nih di layar si Nana gitu. Si Nana ini ya cuma punya akses ke ruangan divisi operasional doang. Sedangkan ke divisi produk dan developer ini dia nggak ada akses sama sekali nih, nggak bisa masuk gitu. Dan nggak akan tampil di layar monitornya dia. Namun ya dikarenakan posisi saya di sini adalah seorang super user, maka dengan atau tidaknya saya tergabung di suatu ruangan, ya saya tetap bisa akses gitu. Contohnya kayak yang di sinergi tim produk nih dan tim marketing ya, saya nggak termasuk di ruangan ini gitu. Cuma ya saya tetap bisa akses karena saya seorang super user. Nah, yang keempat di sini ada kontributor ya. Sama seperti manajer juga, dia bisa invite orang, bisa cek laman pembayaran gitu ya, billingnya si Cycle ini. Cuma dia nggak bisa bikin ruangannya sendiri sama nge-remove orang dari company kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada member. Ya, di sini dia punya kontrol yang paling dasar gitu. Dia cuma bisa untuk dirinya sendiri. Jadi bikin tugas, bikin pengumuman, bikin event di kalender itu bisa. Tapi nggak bisa ngelakuin pekerjaan manajerial kayak bikin ruangan di tim atau proyek gitu ya. Invite atau remove orang dari ruangan atau dari company itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi itulah kelima kontrol akses di Cycle App saat ini. Dan untuk kontrol akses di Cycle juga bisa diatur ya dalam berbagai level. Ada level global nih yang di sini langsung di perusahaan ya berlaku untuk seluruh akses bagi orang-orang tersebut gitu. Nah, misal si Nana ini kan saya set sebagai manajer gitu ya. Maka di ruangan manapun di company PT Makmur Jaya Indo, ya si Nana ini statusnya akan terus menjadi manajer. Terus level yang kedua di sini misal di proyek PT Hikari ya. Nah, ini berdasarkan tim nih level yang kedua. Jadi kita bisa atur hak aksesnya di sini, kontrol aksesnya berdasarkan tim. Jadi misal di proyek PT Hikari Nur Cahya ini si Riri kan dia member ya, dan secara global juga statusnya Riri kontrol aksesnya ya sebagai member, tapi khusus di ruangan proyek ini aja gitu ya, di proyek PT Hikari Nur Cahya ini ya Riri bisa menjadi seorang manajer kayak gitu. Dan yang ketiga ini lebih jauh lagi gitu. Nah, kita bisa langsung atur kontrol aksesnya berdasarkan tugas yang kita buat. Jadi misal di sini kita atur hak akses atau kontrol akses di tugas follow up user paid 1 bulan November. Nah, kita bisa kontrol aksesnya di sini. Misal si Reza ini kan dia secara global statusnya sebagai kontributor ya. Tapi di tugas ini yang follow up user paid 1 bulan di November ini, kamu perlu dia ini hanya sebagai member. Nah, maka kamu juga bisa ubah gitu hak aksesnya di sini. Nah, udah nih, dia jadi member ya, si Reza. Nah, kenapa misal kamu cuma buat si Reza ini jadi member ya? Karena kamu pengen si Reza ini bisa tektokan doang gitu via komentar terkait kerjaan. Jadi, karena si Reza ini dia di mana-mana sebagai kontributor, tapi khusus di tugas follow up user ini dia diubah aksesnya sebagai member, kayak gitu. Nah, lalu kemudian saya akan jelaskan fasilitas ya. Jadi fasilitas-fasilitas di ruangan gitu. Jadi ya sama seperti ruangan di kantor pada umumnya, pasti ada fasilitas standar. Ada jadwal buat lihat tanggal dan event, terus juga ada lemari buat simpen dokumen, ada komputer gitu ya untuk kerja, dan ada telepon juga nih untuk komunikasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di Cycle juga sama ya. Di sini ada 6 fitur utama, di mana fiturnya sederhana, simple, mudah dipakai tapi sangat efektif gitu untuk bantu kamu kerja, kelola tim, komunikasi dengan semua orang. Dan saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada chat group ya, atau grup chat. Seperti ini ya. Jadi ya
Sama halnya seperti grup chat di WhatsApp, ini nggak perlu saya jelaskan lebih detail karena kamu pastinya udah familiar gitu. Harapannya dengan grup chat di Cycle ini udah nggak ada lagi tuh tumpukan chat dan grup kerjaan di WhatsApp pribadi. Jadi sebuah urusan kerjaan atau terkait kerjaan ya udah di Cycle aja. Tapi best practice-nya itu di grup chat ini kita bukan untuk bahas soal kerjaan justru ya. Karena kamu pastinya udah paham banget gimana pusingnya tektokan di grup WA. Chat penting tenggelam, sering kelewat info penting, sering keganggu diskusi orang lain padahal kamu nggak terlibat dan sebagainya. Jadi di Cycle ini, di timnya Cycle tuh si grup chat nggak dipakai buat tektokan kerjaan, dan tim Cycle itu biasanya kita gunakan untuk santai gitu kan, tegur sapa, ngajak makan siang, ya gitu-gitu aja. Terus untuk koordinasi kerjaan di mana? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, ini chat grup ya, atau grup chat. Nah, selain itu juga ada nih yang satu fitur tersembunyi gitu di sini. Pojok kanan layar atas, terus harus klik dulu profile. Nah, di sini ada private chat atau chat pribadi. Jadi kalau ada info penting, semisal kirim-kirim akun email perusahaan, terus juga ada hal-hal yang bersifat sensitif gitu ya, atau rahasia seperti password, nah itu bisa pakai fitur private chat tersebut ya. Atau seperti halnya kayak ngasih feedback tim gitu. Nah, tentu akan langsung dikirim gitu secara pribadi kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada pengumuman ya. Nah, fitur ini biasanya kita pakai untuk dua hal. Yang pertama untuk mengumumkan informasi ke semua orang di tim atau proyek atau ke orang-orang tertentu lah. Jadi orang-orang pilihan yang bisa menerima informasi tersebut. Dan yang kedua biasanya kita pakai untuk diskusikan hal yang penting. Nah, ini bisa langsung saya contohkan di sini. Misal saya buat pengumuman informasi libur Natal dan Tahun Baru gitu. Nataru 2025. Nah, bisa kita tambahkan ya di sini informasi pendukungnya. Nah, terus juga karena pengumuman ini biasanya kan bersifat satu arah ya. Maka bisa saya set di sini untuk kapan tenggat waktu pengumuman ini selesai ya. Kita selesaikan saja secara otomatis. Setelah kita bisa pilih 1, 3, atau 7 hari gitu dari sekarang. Nah ini karena pengumuman libur Nataru mungkin kita bisa cukupkan aja 1 hari selesai gitu sih informasi pengumumannya. Lalu juga kita bisa atur nih siapa yang bisa melihat atau siapa yang perlu melihat pengumuman ini. Misal 2 orang gitu ya, si Dadang aja sama Riri Nurhamid gitu, yang cuma bisa melihat pengumuman terkait libur Nataru. Plus 2 orang yang tadi ya, yang udah saya jelaskan ada super user dan administrator. Karena kan si super user dan administrator itu dia nggak punya batasan apapun ya, dan bisa akses semua hal gitu di Cycle. Ini selanjutnya saya publish di sini. Nah, jadi akan ada informasi libur Natal dan Tahun Baru tahun 2025 yang diterima oleh 2 orang ini, si Dadang sama Riri. Plus 2 orang yang tadi ya, super user sama administrator itu bisa melihat informasi dari libur Nataru ini. Dan jika semisal ada informasi yang kurang jelas gitu ya dari pengumuman yang sudah dibuat ini ya udah tinggal langsung aja ditanyakan di fitur komentar ini. Misal komen apa gitu, nanya. Nah, dan jika ada orang yang ngebales pertanyaan tersebut ya tinggal direspon aja nih di sini dengan klik balas di sini kan, komen balas ya Pak gitu ya. Jadi jika ada orang yang membalas pertanyaan ya bisa langsung dibalas, terus juga nggak ada lagi kan pertanyaan yang datang di grup chat apalagi di private chat. Jadi ya tinggal masuk pengumuman, terus juga cari topiknya ya di sini, topik pengumumannya apa. Jika ada yang mau ditanyakan ya tinggal komen aja gitu di kolom bagian bawah ini. Dan hampir semua fitur di Cycle juga terdapat komentar ya, dan balas buat komunikasi. Makanya tadi sempat saya bahas juga, kita udah nggak perlu lagi tuh tektokan di grup chat. Itu karena ya kita bisa tektokan sesuai konteksnya, sesuai tempatnya gitu. Kalau mau tanya soal pengumuman ini ya udah tanyakan langsung di sini gitu. Seperti itu. Contoh lainnya ini ada masalah apa nih? Solving isu klien premium di produk A gitu kan. Nah ini kan perlu didiskusikan ya. Dan ada juga tenggat waktunya gitu. Kapan si isu tersebut harus bisa diselesaikan dan kapan tanggal selesainya gitu berupa tanggal deadline. Nah kemudian kalau terkait isu tektokannya panjang ya kan, kalau terkait isu tuh pasti tektokannya panjang, diskusinya panjang lah. Dan itu bisa dikomunikasikan di sini, di komentar.
nggak perlu lagi di private chat, di grup chat, atau bahkan dikit-dikit harus sampai meeting gitu kan. Jadi selama masih bisa dikomunikasikan di sini, by text, nah ataupun kalau by text itu dirasa kurang memungkinkan, kurang ada kejelasan yang lebih bagus, ya kita bisa pakai fitur voice chat gitu ya di sini, atau voice note lah, pesan suara. Dan semuanya tentu terdokumentasi dengan baik. Jadi misal suatu waktu saya sebagai leader mau follow up lagi nih kelanjutan dari si isu klien premium di produk A ini, ya udah tinggal komentar aja di sini. Misal gimana ini kelanjutannya, kok belum ada progres? Nah, jadi ya orang-orang di tim nanti akan merespon gitu ya dengan membalas komentar tersebut. Seperti itu untuk pengumuman. Jadi ya si pengumuman ini lebih seperti sebuah thread yang tersusun dan isinya adalah topik-topik yang dibahas dan nggak ada lagi tuh isu-isu penting tenggelam di grup chat seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada jadwal ya. Bagi kamu yang udah terbiasa dengan Google Calendar, terus juga Apple Calendar, ini juga sama sih. Jadi ini adalah jadwal atau kalender yang ada di dalam Cycle dan kamu bisa bikin sebuah event, jadwal, atau juga pengingat gitu. Nah, kita coba buat jadwal baru ya di sini. Misal namanya weekly meeting gitu dan kita coba atur dulu tanggal kapan dilaksanakannya si weekly meeting ini, misal tiap hari Senin gitu kan. Nah, maka kita bisa tentukan dulu jam ya dulu di sini ya. Pukul 9 misalnya. 9 sampai 11 pagi nih. Dan kita bisa pilih apakah si weekly meeting ini akan berulang tiap hari atau tiap minggu gitu ya. Nah, ini kita bisa tentukan. Misal tiap minggu dan selesai di akhir bulan ini aja gitu. Di akhir bulan November. Nah, itu bisa juga diatur dan siapa peserta yang terlibat di dalam agenda weekly meeting ini. Misal semua orang bisa kita pilih. Kalau misalnya nggak semua orang, dikecualikan si Reza ini, apakah akan dibuat jadwal rahasia untuk peserta aja atau bisa dipublikasikan ke semua orang gitu. Semua orang bisa lihat si jadwal weekly meeting ini. Nah, itu bisa. Dan untuk catatannya di sini ya biasanya kalau nggak link Zoom-nya gitu ya. Misal kita tambahin aja di sini, klik di sini. Nah, itu juga bisa ditambahkan ya biasanya karena ada link Zoom-nya, terus juga ada catatan ya. Di sini seperti jangan lupa gitu kan. Untuk siapkan data rekap penjualan. Nah, itu bisa gitu. Nah, seperti ini ya, kita coba publish. Nah, jadi ya setiap Senin itu akan ada jadwal weekly meeting yang didapatkan oleh kedua orang yang tergabung gitu di jadwal tersebut. Nah, maka si Dadang dan Riri ini dia akan menerima notifikasi ya di tiap minggunya untuk bisa langsung akses aja ke link berikut untuk weekly meetingnya dan untuk disiapkan data rekap penjualannya. Jadi orangnya akan dapat informasi ya terkait weekly meeting ini lewat notifikasi. Kemudian nggak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan berulang kayak link meetingnya di mana, terus juga kayak tanggal berapanya si weekly meeting ini berjalan gitu kan. Nah, itu udah nggak ada lagi alasan lupa karena ya udah tertulis juga apa yang harus dipersiapkan, terus juga karena ini berjalan otomatis ya notifikasinya, jadi leader juga nggak perlu lagi tuh buat chat karyawan satu-satu cuma buat ngingetin ada jadwal meeting ya. Terus kalau ada pertanyaan ya bisa langsung aja ditanyakan di komentar gitu kan ya di sini. Udah nggak perlu lagi tanya-tanya di grup chat, di private chat gitu kan, tinggal langsung aja masuk ke jadwal gitu kan di sini atau di bagian bawah juga di sini bisa. Terus juga cari agendanya apa di sini kan, weekly meeting nih tiap hari Senin gitu kan. Terus kalau misal ada pertanyaan nih, misal sorry mas gitu kan, sorry mas meeting besok jadi nggak ya? Soalnya kan Senin tanggal 17 itu tanggal merah misalkan gitu kan. Nah, itu bisa ditanyakan langsung di komentar kayak gitu. Jadi ya tanya langsung pada tempatnya karena ada fitur komentar juga. Atau kalau mau nulis notulensi ya di sini setelah meeting misalkan. Nah, misal ini hasil rekapan weekly meeting hari ini. Nah, itu bisa langsung dituliskan di komentar aja gitu, dicatat di sini. Baik mau berupa link Google gitu kan, spreadsheet itu bisa, atau per poin juga kita bisa lakukan gitu di sini ya. Misal A, B, C, D gitu. Ini hasil
pembahasan di hari ini. Jadi ya terdokumentasi dengan baik dan tentunya bisa juga ya disinkronisasikan ke Google atau Apple Calendar. Jadi bisa semua event yang dijadwalkan di sini atau hanya event-event tertentu seperti weekly meeting ini misalnya tanggal 17 November. Saya cuma mau di tanggal 17 November ini ya si weekly meetingnya bisa nyambung nih ke Google Calendar saya gitu atau ke Apple Calendar saya, itu juga bisa dan nanti akan muncul di Google atau Apple Kalendarnya kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dokumen and file ya. Ya sama halnya seperti Google Drive mungkin. Kamu bisa buat dokumen baru gitu kan di sini, terus juga buat folder atau langsung bisa upload file-file umum lah seperti foto, zip, PDF, dokumen lain dan sebagainya. Jadi ya sekali upload di sini maksimal 100 MB si satu filenya, dan total yang bisa diupload untuk saat ini sih kebijakannya masih unlimited ya. Jadi kalau ada dokumen-dokumen penting ya bisa diupload di sini gitu. Jadi ya bisa langsung saya contohkan aja, misal kita buat folder baru, nama foldernya SOP gitu ya, kumpulan SOP. Nah, jadi si folder kumpulan SOP ini ya dokumen-dokumennya terkait SOP gitu. Jadi saya coba bikin dokumen baru di sini namanya SOP cara menangani komplain vendor gitu. Nah, isi catatan gitu ya di sini yang diperlukan, terus juga siapa aja yang terlibat di dalam aktivitas ini. Misal si Riri aja nih. Ini juga bisa apakah mau dirahasiakan atau tidak, dan kita coba publish di sini. Nah, ini ada ya. Muncul SOP cara menangani komplain vendor sebagai berkas atau dokumen baru. Nah, semisal kalau ada update ya terkait SOP-nya gitu kan, bisa langsung aja komentar di sini. Misal, update Pak, izin untuk SOP nomor sekian, misalnya nomor 1, itu udah lama nggak berlaku gitu kan. Nah, itu bisa langsung disampaikan aja gitu di komentar di sini. Jadi lagi-lagi berkomunikasi sesuai tempatnya, dan kalau ada urusan terkait dokumen SOP ini ya tinggal buka dokumen and file gitu ya di sini. Terus juga kalau lupa bisa langsung cari aja dengan kata kunci, misal di sini nih di tombol cari ya SOP gitu kan. Nah, nanti akan muncul si suggest-nya gitu ya di sini. Oke? Itu dia fitur dokumen and file. Sederhana tapi efektif banget ya buat dokumentasi berkas-berkas di sini. Karena ya prinsipnya mirip Google Drive juga, dan saya yakin kamu udah sangat familiar dengan fitur ini. Kemudian kita lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu pertanyaan. Singkatnya, fitur ini akan menanyakan atau nge-reminder kamu, ya, akan mengingatkan kamu tentang suatu hal yang sifatnya berulang. Jadi langsung aja bisa saya contohkan di sini. Misalnya dulu di tim cycle itu ada morning report gitu ya. Budayanya morning report. Cuma setelah ada cycle ya, jadi kita ganti ke daily report aja gitu di sini. Di cycle-nya langsung. Jadi by text si laporannya, dan kita buat di sini misalnya jangan lupa daily report marketing and sales. Ya, ini tiap hari, berarti kan tiap weekday akan terus ditanyakan di jam 9 atau jam 8 pagi lah contohnya ya. Dan siapa aja nih penerimanya, apakah semua anggota tim atau sebagian aja. Nah, apakah rahasia untuk penerima aja atau bisa dipublikasikan ke semua orang untuk bisa melihat si daily report ini. Kita coba publikasikan. Nah, jadi sistem akan mereminder, akan memberikan notifikasi kepada 3 orang di bawah ini untuk melakukan laporan perharinya ya di tim marketing and sales. Di tiap Senin sampai Jumat di jam 8 pagi kayak gitu. Jadi leader tuh nggak perlu lagi bilang-bilang ke karyawannya, jangan lupa report ya tiap pagi. Jadi ya saya cuma perlu laporan hasil kerjaan kemarin dan apa saja kerjaan yang bakal saya kerjakan hari ini gitu. Kemarin misal hari Kamis, nah sekarang hari Jumat. Kemarin ya habis ngerjain apa aja, misal A, B, C, D gitu kan yang udah dikerjain. Terus hari ini bakal ngerjain A, B, C, D gitu kan. Nah, itu tinggal dilaporkan aja di fitur pertanyaan ini ya, di daily report. Jadi misalkan ada kerjaan yang
kemarin itu nggak kekerjain sama si karyawan A misalkan, nah itu tinggal kita balas saja komentar untuk konfirmasi ke timnya. Kok kerjaan kemarin ada yang kelewat gitu kan. Nah itu bisa ditanyakan sesuai tempatnya secara langsung kayak gitu. Dan selanjutnya untuk bisa diskusi dan tektokan juga tinggal di sini aja ya. Untuk tugas apa yang bakal dikerjain hari ini. Nah itu bisa diarahkan langsung di fitur pertanyaan ini. Atau bisa juga untuk hal lain. Contohnya ini ada tiap hari Jumat di jam 9 pagi itu akan ada aktivitas rekap data penjualan produk A gitu ya di sini. Nah, misal si leadernya ini pengen tahu nih gitu kan, si penjualan dari produk A ini tiap minggunya terjual berapa aja. Nah, maka si leader menanyakan timnya ya, karyawannya secara mingguan pada tiap hari Jumat itu ya di sini gitu. Daripada ngingetin manual gitu kan satu-satu buat ditanyain gimana proses salesnya gitu kan, data-data salesnya. Secara mandiri tuh si karyawan bisa langsung aja laporan di sini kan, laporan rekap data penjualan, misal link apa gitu kan, di sini link spreadsheet gitu. Nah, itu bisa dilaporkan di rekap data penjualan produk A gitu via komentar. Nah, itu untuk fitur pertanyaan. Nah, lalu fitur selanjutnya di sini ada tugas ya. Nah, kita bisa bilang si fitur tugas ini ya fitur yang sering dipakai, inti dari sebuah project management tools juga dimanapun itu. Nah, ini adalah Kanban board atau di Cycle itu namanya tugas ya. Nah, singkatnya jika kamu seorang business owner atau leader bisa ngelihat langsung progres tugas-tugas yang dikerjain semua orang di tim suatu departemen atau divisi. Nah, misalnya ini divisi marketing and sales ya. Jadi udah nggak perlu lagi tuh kamu nanyain progres kerjaan ke karyawan satu persatu, dan kamu juga bisa pantau langsung, oh si A lagi ngerjain tugas ini, si B lagi ngerjain tugas itu gitu ya. Tapi kok ini si B kerjaannya udah lama telat nih, udah 3 hari gitu kan telat deadline. Nah, atau si C ini oh tugasnya kemarin udah beres, nah happy kan gitu, bisa lihat si tugasnya udah selesai kayak gitu. Jadi kamu cukup lihat semuanya di dalam satu dashboard aja. Di tugas juga pada tampilan Kanban ini ya ada 2 inti ya. Ada list di sini untuk workflow-nya dari backlog, terus juga atau request ya di sini bisa ada doing sampai done. Nah, ada 2 inti di sini, ada list untuk workflow-nya. Kemudian masing-masing list itu ada pasti punya card gitu ya atau tugasnya di sini, dan bisa digeser-geser sesuai dengan progress dan statusnya kayak gitu. Dan list ini bisa kita kustomisasi sesuai kebutuhan alur dari tim yang memerlukan. Misal ini kan flow-nya tuh dari backlog sampai done dan block atau di hold ya, dibatalkan. Nah ini di sinergi tim kreatif to all beda lagi nih. Ini dari request, backlog, desain atau editing dan doing, deliver untuk di-review, dan selesai kayak gitu. Ini berarti tugasnya sudah diselesaikan. Nah itu beda-beda sih di tiap ruangan, dan itu bisa ditentukan atau bisa kita atur kebutuhannya. Seperti ini di pengajuan OVOC itu kan ada application, approval leader, terus ada approval HR untuk done ya, si pengajuan cuti kita mungkin kayak gitu. Atau di sini juga ada proyek ya, sinergi tim marketing, sales and finance gitu. Kita bisa kustomisasi nih di sini ya si listnya, mulai dari leads, terus juga butuh administrasi, kemudian dan transfer, running, pembayaran awal, sampai ke pelunasan kayak gitu. Nah ini bisa kita kustomisasikan sesuai keperluan untuk list di tiap ruangan seperti itu. Dan kamu juga bisa pantau tugas tim ini lewat beberapa tampilan yang selain Kanban gitu ya. Di sini ada berupa list. Nah ini bisa kamu coba ya. Kalau misalnya tampilan Kanban dirasa kurang cukup nyaman, terus juga ada kalender sesuai tanggal di sini. Hari Jumat tanggal 31 nih. Deadline-nya ada handle WA support, jadwal demo gitu kan. Nah, ini bisa kamu lihat di tampilan kalender atau di tabel nih misal secara tabel. Nah, ini bisa kamu coba seperti itu. Nah, kemudian ketika kamu klik salah satu card atau tugasnya ya, di sini misal ada beberapa fitur juga nih yang sangat membantu. Kita bisa atur nama tugasnya apa gitu kan. Misal coba follow up kerjasama A sama Triko. Misal nggak jadi nih sama Triko, sama Briko misal gitu kan. Nah itu bisa. Kemudian kita bisa assign
siapa aja yang tergabung gitu ya untuk pengerjaan follow up kerjasama produk A sama si Brico ini yang udah kita ganti tadi gitu. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan tugas ini dengan cara menambahkan label di sini. Oh, ini karena tugasnya follow up ya, kita kategorikan tugas ini sebagai follow up. Dan kerjasama untuk produk A, misal ya tulis aja di sini produk A, atau bisa tambahkan label-label selanjutnya seperti itu. Selain label juga di sini kita bisa atur tanggal deadline-nya kapan ya. Di sini misal untuk deadline-nya di Jumat akhir pekan ini gitu kan. Nah, itu bisa ditambahkan juga. Kemudian bisa tambahkan catatan gitu kan di sini. Ini catatan untuk tugas follow up gitu. Nah, ini bisa disimpan aja catatan atau arahan brief untuk mengerjakan suatu tugas di kolom catatan. Kemudian selain catatannya di sini untuk informasi pendukung juga kita bisa menambahkan file-file terkait tugas ini di lampiran gitu kan. Kalau perlu file atau dokumen A ya tinggal upload aja di sini dengan mudah. Dan lagi-lagi kita bisa berkomunikasi sesuai konteksnya. Nah, ini konteksnya tugas kan follow up gitu kan. Oh, ini udah saya follow up gitu kan di minggu ini gitu. Nah, ini udah selesai berarti kan. Nah, bisa kita geser ke doing ya untuk pengerjaannya. Kalau udah selesai, udah saya follow up ya bisa digeser ke list yang all done gitu di sini. Sudah selesai. Dan ada juga fitur yang menarik di sini. Selain komentar itu kita ada fitur cheers ya di sini. Jadi kalau misalkan di akhir diskusi, oke, semuanya udah clear ya. Saya anggap semuanya sudah paham gitu. Nah, daripada kita nunggu-nunggu orang ini apa udah baca atau belum gitu kan, udah ngerti atau belum gitu kan. Nah, si orang-orang itu bisa ngerespon dengan pesan singkat aja gitu. Oke, Pak, paham gitu kan. Atau 86 siap gitu kan. Nah, ini lebih berguna ketika di akhir diskusi sih. Jadi si member dari tugas ini ya bisa langsung komentar aja dengan cheers ini. Kayak oke paham, 86 siap Pak gitu kan, dan lain sebagainya. Dan ini bakal nyiptain kesan kalau seseorang itu udah ngerti ya dengan apa yang sedang dibahas gitu. Nggak perlu dilema lagi lah, pesannya udah dibaca doang tapi nggak ngerti sama sekali gitu dengan adanya fitur cheers ini. Nah, lalu kemudian di cycle ini ada fitur laporan kinerja ya. Namun sebelum kita bahas lebih detail, yang perlu kamu pastikan di sini adalah pastikan terlebih dahulu semua tugas, pekerjaan itu dibuat di tugas atau di Kanban ini. Ya, karena si laporan kinerja tersebut akan membaca semua aktivitas di Kanban ini terkait status tugas di tim yang kamu punya. Jadi pastikan juga di list done ini, kamu sudah pastikan untuk mengatur list selesai ini ya sebagai list selesai, ada centangnya di sini ya, centang hijau. Nah, kenapa mesti kayak gitu? Ya karena si hasil laporan kinerjanya biar sesuai, biar objektif, dan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sehingga kemudian nanti digeser ke list yang all done juga dia akan terbaca sebagai tugas yang selesai di laporan kinerja, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa akses ke laporan kinerjanya ya di sini. Laporan siapa nih yang akan kita cek? Mungkin si Riri Nurhamid ya di divisi Marketing and Sales. Nah, jadi di ringkasan tugas real time ini ada 4 parameter yang menentukan hasil ya atau rating dari laporan kinerja seseorang. Nah, yang pertama ada belum. Jadi tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dia tapi belum ditentuin tuh kapan tanggal deadline-nya. Kemudian ada dikerjakan di sini. Ini udah ditentuin tanggal deadline-nya. Kemudian ada terlambat nih di sini. Ya, jadi ini kondisinya tugas dia ini udah lewat dari tanggal maksimal yang kamu kasih. Dan tentu aja di sini selesai ya. Jadi berapa banyak tugas yang udah selesai kayak gitu. Ini persentasenya juga bisa dilihat. Singkatnya kamu bisa lihat dan tahu juga nih tugas-tugas dari parameter tersebut. Dengan contoh di sini ya. Misal yang terlambat si Riri ini tugasnya ada 1 ya. Ada 1 ternyata bener. Tugas CRM. Terus yang dikerjakan di sini ada 1 ya. Si follow up user paid. Nah, ini udah ada deadline-nya tapi belum beres. Kemudian yang belumnya ada 2. Nah, ini belum ada tanggalnya nih gitu kan. Kemudian ada yang ini di sini selesai. Berarti ada 8, 1, 2, 3, 4 sampai 8 tugas sudah diselesaikan oleh si Riri ini seperti itu. Jadi ya yang menentukan rating si Riri bagus apa enggak kinerjanya ya dihitung dari seberapa banyak tugas yang sudah diselesaikan kayak gitu.
Kemudian yang kedua adalah seberapa banyak tugas yang terlambat gitu kan. Dan yang ketiga adalah berapa banyak tugas yang lagi dikerjakan ya. Semakin produktif dia ya berarti semakin banyak juga tugas yang sedang dikerjakan. Dan yang sedikit berpengaruh di sini untuk rating ya ada tugas yang belum dikerjakan seperti itu. Dan ini juga ya menandai bahwa dari kerjaan suatu karyawan itu sedikit banyaknya tugas itu relatif ya. Jadi percuma gitu kalau produktif di sini ya yang dikerjakan ada 20 misalkan 20 tugas. Tapi yang udah selesai si tugasnya itu misal baru 2 gitu. Baru 2 yang selesai dari 20 tugas yang dikerjain sama si Riri ini ya. Nah, itu juga mempengaruhi hasil rating yang muncul di sini. Atau mungkin kebalikannya kayak gini. Tugas yang selesai itu di sini ada 15 nih. Banyak banget itu kan tugas yang selesai sampai 15, produktif banget dia. Tapi yang terlambat di sini ada setengahnya gitu, ada 7 tugas yang dia terlambat. Nah, itu sangat mempengaruhi hasil penilaian di laporan kinerja. Simpelnya ya itu tadi ya, idealnya selesainya lebih banyak, kemudian semakin sedikit tugas yang terlambat itu semakin bagus. Tapi untuk tugas yang dikerjakan, mau berapapun banyaknya, yang penting harus lebih banyak gitu tugas yang selesai seperti itu. Jadi kalau mau konfirmasi juga jika ada tugas yang kena label merah nih di sini terlambat gitu kan, ada satu tugas yang terlambat, berarti itu kan tandanya udah lewat dari deadline gitu kan, ini di tanggal 7 November. Bisa langsung aja tanyakan langsung kenapa ini tugasnya kok belum beres gitu kan. Udah lewat deadline ini. Nah, ini kita masuk ke CAD-nya ya di sini yang CRM November ini. Kenapa ini tugasnya kok belum beres? Udah kelewat deadline ini. Nah, ini bisa kita tanyakan langsung ke orangnya secara langsung gitu ya yang bersangkutan. Jadi harapannya si laporan kinerja ini di level yang lebih jauh, leader juga bisa mempertimbangkan appraisal performance gitu ya. Seperti reward, punishment, bahkan bisa juga untuk menentukan gaji karyawan dari fitur si laporan kinerja ini ya. Tentu berdasarkan tugas-tugas yang dia kerjakan, seperti itu. Nah, ini untuk laporan kinerja. Selanjutnya juga kita bisa pergi ke, di sini ada list aktivitas nih. Jadi kita sesuai namanya ya, list aktivitas ini tempat buat kamu ngelihat perubahan atau hal yang dilakuin sama anggota tim kamu sekecil apapun. Jadi misal ada yang membuat komentar, ada yang mindahin tugas, terus ada yang juga mengubah tipe list gitu ya. Dan lain-lain lah, pokoknya ada yang ngasih cheers gitu kan. Nah, seperti itu. Terus fungsinya buat apa sih? Ya macam-macam. Misal ya saya di sini si Dadang gitu kan sebagai leader gitu dari PT Makmur Jaya Indo ini. Nah, misal saya nge-mention siapa gitu kan, nge-mention si Riri gitu. Tapi dia udah lama nggak respon nih, 3-4 jam itu dia kelihatan di sini nggak ada aktivitas sama sekali gitu kan. Nah, berarti dia nggak buka cycle gitu kan. Nah, itu kita bisa langsung konfirmasi aja ke orangnya. Lewat private chat gitu kan bisa. Atau lewat dari tugas yang dia kerjain saat itu juga kayak gitu. Nah, itu salah satu dari fungsi si list aktivitas tersebut. Misal ya saya hubungi si Riri gitu kan. Si Riri ini kamu kok lambat gitu balasnya, kenapa? Nah, itu bisa ditanyain aja. Nah, ini karena kita bisa lihat aktivitasnya di list aktivitas seperti itu. Lalu karena si fitur list aktivitas ini merekam segala perubahan yang terjadi di cycle, maka jika sewaktu-waktu kamu lihat ya ada tugas yang udah selesai, nah, saya sebagai leader kan gitu kan, ngelihat tugas yang udah selesai itu ya, udah tenang-tenang aja, orang tugasnya udah selesai gitu kan. Tapi di kemudian hari ada komplain nih, ini kok belum ada kelanjutannya sih gitu kan. Nah, itu saya bisa cek di sini, di list aktivitas. Siapa sih yang geser tugasnya ke all done gitu kan, padahal belum gitu. Nah, ketahuan nih ternyata yang ngegeser coba follow up kerjasama produk A sama Briko ini, tugasnya yang ngegesernya si Dadang Muhyiddin gitu kan. Nah, ini ketahuan tuh kan siapa yang ngegeser tugas tersebut. Padahal kan belum gitu kan. Seperti itu. Jadi ya si fitur list aktivitas ini bisa meminimalisir miskoordinasi lah. Bisa dibilang seperti itu. Dan dengan list aktivitas ini juga kita bisa pantau ya anggota tim gitu kan. Misal kita leader mau konfirmasi nih soal rekap data penjualan. Dan mau mention si Nana misal. Tapi pas begitu lihat si list aktivitas ini, si Nana ini dia lagi aktif tektokan nih sama tim finance gitu kan. Nah, kita bisa ubah lah jadwal untuk tektokan sama si Nananya itu di sorenya kah atau di siangnya seperti itu.
gitu. Jadi kita nggak ngeganggu orang juga nih untuk multitasking yang sebenarnya nggak urgent-urgent amat kayak gitu. Jadi karena kesibukan, orang yang mau kita hubungi ya, kita bisa lihat aktivitas mereka gitu di list aktivitas tersebut. Dan yang paling terakhir di sini ada notifikasi ya. Jadi seperti ada notifikasi pengumuman tadi, terus juga ada notifikasi pertanyaan, berapa jam lagi untuk diberesin si tugas A atau tugas B gitu. Nah, di sini akan muncul ke notifikasi seperti itu. Oke, jadi demikian ya sesi demo cara menggunakan Cycle App yang sudah saya lakukan sehari-hari. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, kamu bisa langsung tanyakan ke saya di chat WhatsApp di sini lewat tombol kontak ya. Dan kalau kamu mau lihat lebih banyak tutorial cara pakai Cycle juga bisa dengan mudah klik tombol tutorial di sini. Semoga Cycle bisa bantu kamu buat manage tim dan komunikasi kerjaan lebih mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.